Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Riani dari kelas 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Riyandi dari kelas G3 Manajemen Fakultas STEIS TMI Bandung. Dari kesempatan hari ini saya akan menjelaskan berikut unsur-unsur aljabar dan dalam contoh soal yaitu 2 konstanta, 3x yaitu variabel dan koefisien, variabelnya x, koefisiennya 3, plus 3 yaitu konstanta, min x yaitu variabel dan koefisien, variabelnya x, koefisiennya min 4, dan yang terakhir plus 2 yaitu konstanta. Berikut penjelasan soal tersebut. Untuk angka 2 dikalikan dulu ke suku yang ini, yang di dalam kurung, dan hasilnya yaitu 6x plus 6. Lalu jumlahkan jenis-jenis tersebut dengan yang tadi, yang ini. 6x plus min 4 tambah 6 plus 2 sama dengan 2x plus 8. Jadi hasil dari bilangan tersebut 3x plus 3 min 4x plus 2 ialah 2x plus 8. Sukron dan terima kasih. Ya gitu, jadi barusan penjelasan tentang soal aljabar dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ngejawab meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramawati Putri dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang barisan deret aritmatika. Sebagaimana soal di sini, seorang ibu mempunyai 5 orang anak dan akan dibagikan uang jajan. Anak pertama mendapatkan 2.500 dan anak kelima mendapatkan 4.500 dengan selisih yang didapatkan setiap malam secara berbulan. Jumlah uang yang akan dibagikan adalah, nah di sini kita akan mencari tentang berapa jumlah yang akan dikasihkan. Kita ambil saja U1 itu anak satu ya, sama dengan 2.500 dan anak kelima U5 sama dengan 4.500. Dengan jumlah anak 5 berarti kita ubah N sama dengan 5. Berarti sudah menjadi ini otomatis barisan deret, yaitu U1 ditambah U2 sama dengan titik-titik sampai U5. Nah, kita mencari jumlah uangnya. Sebagaimana yang kita tahu, rumus barisan deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N negatif 1 kali B turun 10. Atau ada juga rumus yang satu lagi, Sn sama dengan N per 2 dikali A atau bisa disebut U1 ditambah UN, yang akan kita pakai rumus yang kedua. Nah, kita masukkan tadi Sn nya berapa? S 5 sama dengan N per 2 jadi 5 per 2 dikali A atau U1 nya berarti tadi 2.500 ditambah UN nya jadi itu 5 kan jumlah uang yang akan dibagikan oleh si ibu kepada anaknya yaitu T17.500. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Mafala dengan NPM 10121940 dari kelas G3 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Nah, apa sih itu logaritma? Pada hakikatnya, logaritma merupakan kebalikan dari proses pemangkatan atau pengakaran. Berikut contoh-contoh soal dari logaritma. Nah, berikut sifat-sifat dalam logaritma. Namun ini yang sederhana. A log
karena di sini ada pangkat, maka pangkatnya pindah ke depan N A log B. Oke, kita bikin soal. Contoh soal yang pertama, log 10 pangkat 4. Nah, karena di sini ada pangkat, maka kita ngambil sifat yang kedua. Berarti 4-nya pindah ke depan 4 log 10. Log. Kenapa di sini kosong? Biasanya yang tidak ada angkanya adalah 10. Namun dalam logaritma 10 tidak selalu ditulis, dan ini khusus dalam logaritma saja, berarti di sini 10. Karena ini sama 10 log 10 seperti sifat A log A, maka hasilnya adalah 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, hasil dari log 10 pangkat 4 adalah 4. Contoh soal yang kedua, 5 log 125. Karena di sini 125, maka kita sederhanakan dalam bentuk perpangkatan. Karena di sininya 5, maka kita ubah ke dalam 5 berpangkat. 5 pangkat berapa sih yang hasilnya 125? Nah, berarti 5 log 5 pangkat 3 sama dengan 2. Karena di sini ada pangkat, maka pangkatnya pindahkan ke depan 3 5 log 5 sama dengan, nah karena di sini sama seperti sifat A log A, maka 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti hasil dari 5 log 125 adalah 3. Contoh soal yang ketiga, 3 log 1/27. Nah, karena di sini ada per, maka 27. Nah, karena di sini ada per, maka kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. 3 log 1/3 pangkat 3. Nah, kenapa 3 pangkat 3? Karena 21/27, 27 ini diperoleh dari 3 pangkat 3. Sama dengan, nah ini gimana nih? Masih ada pernya, berarti kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan yang negatif. Jadi harus diingat kalau ada perpangkatan, berarti kalau ada 1 per berarti harus diubah ke dalam bentuk negatif. 3 log 3 negatif 3 sama dengan, karena di sini negatif, maka negatifnya pindah ke depan, negatif 3 log 3, maka sama dengan negatif 3 kali 1 sama dengan negatif 3 kali 1 sama dengan negatif 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsih Yusnila Dewi dari kelas G3 Manajemen Fakultas STEMBI Bandung. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal beserta jawabannya mengenai aljabar. Saya sudah membuat satu contoh soal, yaitu tentukan bentuk sederhana dari 5x kuadrat dikurang 2xy dikurang 8y kuadrat dikurang 6x kuadrat dikurang xy ditambah 3y kuadrat. Nah, di sini kita harus menyederhanakan bentuk dari aljabar ini. Nah, jadi untuk menjawab ini kalian harus paham dulu suku-suku yang ada di aljabar. Jadi suku itu seperti ini. 5x kuadrat itu merupakan suku, ataupun negatif 2xy itu juga merupakan suku, atau di sini negatif xy di sini juga merupakan suku, dan 3y kuadrat ini merupakan suku. Nah, karena harus belajar suku-suku karena kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Kenapa? Karena mereka hanya bisa dihitung jika suku-sukunya itu sama atau sejenis. Untuk lebih mudahnya, kita harus mengurutkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Jadi, kita mulai dari x kuadrat. Jadi di sini 5x kuadrat. Nah, di sini kita nyari yang satu suku. Nah, ini x kuadrat, berarti kita harus cari yang x kuadrat juga. Nah, ini negatif 6x kuadrat. Nah,
Selanjutnya adalah negatif 2xy. Nah, di sini cari persamaannya yaitu juga xy. Nah, ini karena di depan x itu kurang xy, kita tulis. Sekarang kita pakai suku yang y. Selanjutnya adalah negatif 8y kuadrat. Nah, selanjutnya ini 3y kuadrat sama dengan, kalau sudah berdekatan seperti ini, kita bisa menghitung siapa yang sejenis dan yang bisa kita hitung koefisiennya. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Jadi x kuadrat ini adalah variabel dan di depannya adalah 5. 5 ini adalah koefisien. Jadi hasilnya min x kuadrat min 3xy min 5y kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niftahul Fadilah, kelas G3 Manajemen, NPM 10 12 19 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear. Linear 2 variabel. Contoh soal. Persamaan kuadrat. X pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nilai 2 per x ditambah 2 per x2 sama dengan titik-titik. Pembahasan. X pangkat 2 ditambah 2x min 2 sama dengan 0,2a sama dengan 1b sama dengan 3 dan c sama dengan min 2. Jawaban. Dua per x1 ditambah 2 per x2 sama dengan 2 kurung buka x1 ditambah x2 kurung tutup.